1, 2, 3, 4, 5. Aku kasih lebih 200.000. Anggap sebagai permintaan maafku pada direktur. Apa masih ada masalah? Bagaimana mungkin? 1 juta. Dia langsung mengeluarkan 1 juta. Bahkan 5 lembar uang pecahan luar biasa. Identitas Andi sebenarnya siapa? Tuan, ketika Anda memecahkan kendi ini, tidak ada yang terluka kan? Tidak ada yang terluka kan? Silahkan duduk. Anda istirahatlah dulu. Pelayan, ngapain masih berdiri di sana? Cepat bersihkan. Andi? Halo Tuan Andi, keluargaku bekerja di bidang penambangan, berharap bisa berteman denganmu. Tuan Andi, namaku Jenny. Caramu menghitung uang sangat ganteng. Tidak bisa dipercaya, orang yang bisa mengeluarkan 5 uang pecahan luar biasa. Dalam kota mukjizat adalah keberadaan yang sangat jarang, hampir bisa disamakan dengan Anda. Berani-beraninya kamu membandingkanku dengan dia. Sepertinya penilaianmu terhadap Andi lumayan tinggi. Tuan muda, tapi sepertinya sekarang, dalam pertemuan kali ini, pesanan kerjasama kita sebesar 200 juta. Sepertinya tidak ada lagi selain Andi. Iya kah? Aku memiliki pandangan yang berbeda. Maksud Tuan muda? Chris itu adalah musuh Andi, kan? Kamu suruh dia ke sini. Kamu memecahkan barang ini. Berapa yang kamu bayar? Bukan aku yang pecahin. Chris yang menyebabku. Membuatku ganti rugi 1 juta. 1 juta. Bagimu, seharusnya masih oke, bukan? Hei, bukan masalah uangnya. Tapi yang parah itu adalah mereka sungguh keterlaluan. Sekelompok orang mengelilingiku. Mengatakan bahwa beberapa ratus ribu pun aku nggak mampu membayarnya. Pendapatanku tidak besar. Tapi sebulan adalah 6-10 juta. 6-10 juta. Itu seharusnya berapa? Oh ya, pestanya kapan dimulai? Jika bukan karena Prilly, aku udah pulang dari tadi. Seharusnya sudah mau mulai. Tunggu sampai kompetisi bintang selesai. Sesi selanjutnya adalah dansa. Kompetisi bintang. Ya benar, adalah untuk menunjukkan kekuatan finansial mereka. Talenta, kekuatan finansial. Oh, siapa yang paling banyak uangnya dan juga membandingkan uang tunai pecahan 200.000. Aku. Di antara para orang kaya, membandingkan siapa uangnya yang paling banyak. Apa menurutmu masih perlu dibandingkan? Kalau begitu aku beritahu kamu. Juara pertama yang pertama kali memilih pasangan dansa. Benarkah? Ada hal begini juga? Tentu saja beneran. Kamu tidak ingin Prilly direbut orang lain, bukan? Kalau gitu, kenapa kamu tidak katakan dari awal? Hari ini aku buru-buru saat keluar. Hanya bawa sedikit. Bagaimana kalau kamu pinjamkan ke aku? Bahaya! Kamu gila ya? Kenapa bawa uang tunai sebanyak ini? Tidak seberapa ini. Cukup tidak? Cukup. Lebih dari cukup ini. Begini saja cukup. Lihat apa yang kamu katakan. Orang biasa, siapa yang bisa banyak uang tunai seperti itu? Hari ini sebenarnya aku masukkan ke bank. Kalau cukup ya udahlah. Kalau tidak cukup, kamu bantu aku ya. Kamu tenang saja. Bintang kompetisi kali ini tidak lain adalah kamu. Kamu tahu tidak? Bintang kompetisi juga bisa mendapatkan kerjasama tahunan grup ajaib. Pesanan senilai 200 juta. 200 juta. Begitu banyak orang kaya yang dikumpulkan. Hanya 200 juta. 200 juta masih belum cukup juga. Kamu punya 200 juta. 2 hari lalu belum ada. Tapi dalam 2 hari ini, uang ganti rugi pembongkaran rumah sudah cair. Rumah kamu dibongkar dari awal depan sampai akhir desa. Bisa kasih kamu 200 juta. Apa istana keluargamu yang dibongkar? Really? Really? Andi, aku percaya bukan kamu yang pecahkan kendi bintang. Itu pesta dansa nanti. Andi, Tuan Chris. kamu sekretaris pribadi Tuan Lois? Mengenai pesta dansa, Tuan muda kami mungkin akan memberimu bantuan. Terima kasih atas bantuan Tuan muda. Mulai sekarang aku Chris akan mengikuti perintah Tuan muda. Tuan Chris, aku harap Anda jangan membuat Tuan muda kecewa. Tenang aja. Dengan adanya ini, bahkan Andi jika memiliki 3 kepala dan 6 tangan pun juga tidak mungkin bisa menandingiku di kompetisi bintang. Bisa berikan aku sebanyak ini begitu saja. Berapa jumlah pecahan luar biasa yang Tuan miliki?
Tuan Chris, pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jangan bertanya. Aku mengerti. Andi, kamu jangan pernah berpikir untuk menyentuh Prilly sehelai rambut pun. Baiklah. Andi, kalau gitu aku akan menunggumu di atas masalah kompetisi bintang. Kamu semangat ya. Kamu dengarkan? Dia memberiku semangat. Jangan senang dulu. Kalau tidak pergi juga, kompetisi bintang akan segera berakhir. Ayo. Iya, 4 lembar pecahan luar biasa. Tidak disangka, keluarga Chris memiliki kekuatan besar seperti ini. Keluarga Chris sudah muncul. Bang Chris, yakinlah, kompetisi bintang kali ini tidak lain adalah kamu. Kompetisi bintang. Tentu saja tidak ada selain aku. Siapa bilang kompetisi bintang adalah milikmu? Ini bukannya Pak Andi yang barusan membawa keluar 5 lembar uang pecahan luar biasa. Tapi, dia sudah pakai 5 lembar. Apa dia masih ingin bertanding dengan Tuan Chris? Andi, aku sudah lama menunggumu. Kamu ya? Dengar-dengar katanya kamu yang akan menang. Andi adalah pemenang bintangnya. Andi, ini sangat menantang. Melebihi aku. Andi, aku tahu kamu juga ingin berdansa dengan Prilly, tapi kamu tidak lihat identitasmu sendiri. Kamu pakai apa untuk bersaing denganku? Baru 800.000. Benar yang dikatakan Jeremy. Orang-orang kaya ini tidak membawa tunai. Cuma segitu aja. Bukannya aku membual. Kalian kumpulkan semua juga. Tidak cukup untuk bersaing dengan Andi. Sudah cukup bualannya. Bukannya kamu hanya ingin berpura-pura di depan Prilly, Andi. Aku paling memahami kamu dibanding orang lain. Kalian semua mungkin tidak tahu, Tuan Andi ini, demi untuk mendapatkan makan dan minum saat SMA selalu ingin menjadi pengikutku, tapi ditolak olehku. Karena aku paling membenci orang miskin yang tidak malu seperti ini. Chris, bukankah kamu sudah kelewatan? Yang aku bilang, bukankah kenyataan? Gak perlu dengan uang segitu aja kamu bisa sombong di sini. Latar belakangku tidak akan pernah terjangkau oleh orang biasa seperti kamu ini. Waktu itu, aku tidak ingin bersaing denganmu. Tapi kali ini, kamu sudah kalah. Benarkah? Bagaimana kalau main lebih besar? Jika kamu melewatiku, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi, jika terbukti bahwa kamu hanya orang miskin, kamu harus berlutut dan mengakui dengan mulutmu sendiri, bodoh dan tidak berpengetahuan. Prilly, kamu tidak benar-benar percaya pada Andi, bukan? Maka aku ingin di depan matamu menghancurkannya dengan tanganku dengan percaya diri dan martabat. Orang yang tidak menyinggung saya, aku tidak akan menyinggung orang. Chris, kamu cari penyakit sendiri. 1 juta. Aku menang. Apa? Dia masih memiliki 5 lembar uang pecahan luar biasa. Ditambah 5 barusan. Dia sudah mengeluarkan 10 uang pecahan luar biasa. Menakutkan. Sangat menakutkan. Sudah aku bilang, kamu mau bersaing dengan Andi? Kamu bawa apa untuk bersaing? Andi, kamu masuk dalam perangkap. Apa maksudmu? Hari ini, aku hanya mau kamu tahu apa yang dimaksud mempermalukan diri sendiri. Ini, milikku semuanya. Denominasi super. 4 lembar denominasi super masih belum merupakan batasan si Chris. Memiliki 5 lembar denominasi super sudah melewati 4 jutawan. Melebihi 10 lembar. Ini adalah 500 orang super kaya teratas di dunia. Di dalam masih ada berapa lembar? 4 lembar atau 5 lembar? Bukankah kamu bilang mereka tidak membawa uang tunai? Situasi apa ini? Tidak apa-apa. Di dalamnya seharusnya tidak begitu banyak. Kamu yakin? Habislah. Otak sebesar ini setidaknya ada 2 miliar. Andi, sekarang aku akan perlihatkan ke kamu apa yang dikatakan kekuatan mutlak. Ini 10 lembar. Ternyata 10 lembar denominasi super. Ditambah 4 lembar barusan. Dia memiliki 14 lembar denominasi super. Keluarga Chris mengeluarkan taringnya. Mengeluarkan begitu banyak denominasi super, apa nggak bahaya? Harap tenang semuanya. Pesta Bintang memiliki 100 petugas keamanan. Bertanggung jawab atas keamanan pribadi dan properti semua orang. Di sini benar-benar aman. Andi,
Hasilnya udah pasti. Aku adalah pemenangnya. Prilly. Juga milikku. Kamu segeralah berlutut. Lihat postur kemenanganku. Kotak kamu yang sebesar itu hanya ada 2 juta. Hampir aja aku pingsan. Jika kamu benar-benar ingin bersaing, setidaknya harus mengeluarkan beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta. Kamu pikir kamu siapa? Siapa di sini yang bukan orang kaya? Kamu tanya pada mereka, siapa yang bisa keluarkan beberapa puluh juta? Iya, itu ratusan lembar denominasi super. Siapa yang bisa mengeluarkan lebih banyak? Aku belum pernah mendengarnya. Jangankan kita, bahkan orang super kaya pun nggak mungkin. Para hadirin sekalian, jika aku menjadi pemenang bintang, maka pesanan 200 juta itu semua akan ada bagian. Kamu yakin? Tapi jika ingin menjadi teman aku, Chris, kamu harus memutuskan semua hubungan dengannya. Para hadirin sekalian, kalian pilihlah. Ini apa masih perlu memilih? Chris menjadi pemenang bintang. Itu sudah menjadi fakta yang pasti. Orang yang pintar pasti akan berdiri di sisi Chris. Lagi pula, siapa yang bisa dengan orang idiot yang memandang rendah puluhan ribu dolar jadi temannya? Sudah lihat kan, di sini tidak ada orang yang menyukaimu. Kenapa kamu masih ada muka untuk tetap berdiri di sini? Pergi keluar! Cukup! Andi, ayo kita pergi. Kamu tidak perlu karena aku menerima semua ini. Stop! Prilly, jika kamu berani melangkah 1 langkah lagi, aku bersumpah. Aku akan membuat kehidupan Andi selanjutnya berantakan seutuhnya. Chris! Prilly, yang dia katakan benar. Kompetisi ini masih belum selesai. Bagaimana bisa aku pergi? Andi! Percayalah padaku, ada kamu di belakangku. Aku tidak akan kalah. Bukankah kamu bilang, jika kamu kalah, akan berlutut dan meminta maaf padaku? Andi, aku bertanya padamu, jika kamu kalah, apa kamu akan berlutut dan minta maaf padaku? Kamu cari mati. Andi, kamu nggak usah berpura-pura lagi. Ini 14 lembar uang denominasi super. Kamu mau pakai apa untuk menang dariku? Iya benar, jika dia bisa menang, aku akan menemani Tuan Chris berlutut. Benar-benar, kami akan menemaninya berlutut. Dasar nggak tahu diri. Di depan 14 lembar uang denominasi super, beraninya begitu lancang. Chris, kalian yang sebanyak ini hanya memakai uang 2 juta menyuruhku berlutut. Jika kalian orang kelas atas yang disebut rasa superioritas, maka tunggu, itu apa? Ini 20 juta. Chris, beritahu padaku, siapa yang menang di antara kita? 20 juta! Apa itu 100 lembar uang denominasi super? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Chris, kita emang bukan orang yang berada di dunia yang sama. Tapi bukan berarti kamu, dan juga kalian, lebih tinggi dari siapapun. Siapa yang barusan mengatakan, jika kalah mau berlutut, maka aku mempersilahkan kalian. Berlutut! Halo? Bos? Andi, berani sekali kamu beraninya memprovokasi anak dari bosnya, bosku. Tidak perlu mengatakan apapun lagi, kamu dipecat. Dengan begini, aku tidak memiliki pekerjaan lagi. Dan karena aku telah menyinggung terlalu banyak orang, semua CV yang aku keluarkan, hampir semuanya tenggelam di lautan. Aduh, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Aduh, habislah. Berangkat. Hah? Kak, aku bukan taksi. Lihat gak? Berangkat. Kak, sekarang ini naik bus setidaknya butuh 4.000. Kalau kamu gak berangkat juga, kamu bakalan mati. Astaga. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani-beraninya mencari masalah dengan Tuan Andi? Pak Tom, Chris yang bilang. Itu instruksi dari Tuan Muda. Tuan Muda?
Tuan muda benar-benar semakin lama semakin membuat orang khawatir. Apa kalian tahu? Sekarang di bawah tekanan Tuan Andi, beberapa grup dan keluarga konglomerat telah menghentikan kerjasama mengakibatkan kerugian melebihi beberapa juta. Laporan peringatan Tuan Andi dari 5 keluarga konglomerat dari total 13 perusahaan. Hanya saja bawahan nggak mengerti kenapa Tuan Andi memperingatkan mereka memakai bentuk CV. Bukankah ini sudah jelas? Di industri mereka mengekspos nama sendiri. Maksud Tuan Andi yang ingin dia sampaikan hanya satu. Aku bisa digantikan. Ini terlalu menakutkan. Rapat darurat. Tinggal 5 menit lagi. Apa Kelly masih belum sampai? Bu Kelly masih dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita mulai rapat duluan? Tidak bisa. Dia harus ada di rapat ini. Dia satu-satunya yang memiliki potensi untuk menyelamatkan krisis ini. Kenapa? Karena Kelly, putrinya dia adalah... Ini seharusnya tidak bisa dikejar lagi. Untung saja aku pernah menyetir mobil balap. Aku sudah mengirim lokasinya ke mobilmu. Segera pergi ke tempat ini. Kakak, aku sudah bilang aku bukan taksi. Bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Jadilah supirku. Namaku Kelly. Kamu harusnya pernah dengar namaku. Tidak pernah. Aku beri kamu segini tiap bulannya. Apa ada masalah? 16 juta. Lebih tinggi dari gajiku sebelumnya. Lagi pula aku juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Baiklah, deal. Gaji 1.000 aja udah membuatnya senang seperti ini. Jalan, aku sedang buru-buru. Oke, bos. Duduklah dengan nyaman. Pak Tom. Hei, Kelly. Sini. Silakan duduk sambil minum teh. Maaf Pak Tom, aku telat. Aduh, tidak telat. Aku juga baru. Hei. Pak Tom, kamu dan supirku sudah saling kenal? Supir? Dia, supirmu. Benar, Pak Tom. Akhir-akhir ini sangat susah mendapatkan pekerjaan. Aku tidak memiliki tempat untuk melamar lagi. Oh iya, Pak Tom. Jika kamu memiliki pekerjaan yang cocok. Tidak perlu. Tidak terpikir, Tuan Andi ternyata selangkah lebih maju. Bersembunyi di sisi Bu Kelly. Dia sekarang memerintahku untuk tidak mengekspos identitasnya. Aku mengerti. Kamu juga duduklah. Pak Tom hanya sungkan padamu. Menyuruhmu duduk, kamu malah beneran mau duduk. Pak Tom, Anda duduklah. Benar, Pak Tom. Apa yang Anda lakukan? Tom, Anda duduklah. Pak Tom, tolonglah Pak Tom. Si Chris ternyata lagi memprovokasi perusahaan ini. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Pak Tom, kamu bicaralah Pak Tom. Dia kenapa? Mungkin cuaca terlalu panas hingga pingsan. Dalam ruangan juga pingsan ya karena panas. Duduk. Jika aku sama dengan direktur ruang melawan Tuan Andi, aku takut selanjutnya sama menyedihkannya seperti dia. Tuan Andi berpura-pura menjadi supir, bersembunyi di sisi Kelly, sedang memberikanku kesempatan. Kelly, ayo kita bicara tentang masalah sebenarnya. Membahas untuk menghasilkan beberapa juta uang. Pak Tom, apa yang terjadi sebelumnya, aku sudah memahaminya. Anda berharap aku harus lakukan apa? Ini... Tuan Andi sudah melakukan banyak hal. Semua demi bisa bersama dengan anak perempuannya. Ingin menenangkan kemarahan Tuan Andi, aku harus melakukan yang terbaik di depan Kelly. Menciptakan citranya yang mulia dan agung. Lancang. Apa boleh hal ini didengar olehmu, sang sopir? Oh, maaf. Tunggu. Pak Tom, dia orang luar. Gak perlu berada di sini kan? Perlu. Ini sangat perlu. Jika dia keluar, kalau gitu pertunjukan untuk dilihat siapa. Baiklah Pak Tom, Anda lanjutkanlah. Tuan itu
baik itu penampilan maupun sikap, yang pernah kulihat dalam hidupku, dideskripsikan dengan 4 kata adalah bakat luar biasa dan sikap elegan, sikap yang bermartabat. Baik keterampilan sipil maupun militer, penampilan yang bermartabat. Tuan Tom, mana ada orang yang seperti kamu katakan itu? Benar, Pak Tom. Anda ini terlalu lebay, bukan? Ada. Tidak lebay. Sedikit pun. Juga tidak lebay. Aku hanya tahu kemampuan finansialnya sebanding dengan tuan muda kepala grup. Oh, Tidak tahu tuan muda keluarga mana. Latar belakang keluarganya, kamu harusnya sudah pernah mengeceknya. toh? Tidak. Benar-benar tidak ada. Sejauh yang aku tahu, tuan muda ini benar-benar berjuang dengan kemampuannya sendiri, dimulai dari dasar. Baru bisa mencapai kesuksesan hari ini. Dibandingkan dengan tuan muda keluarga lain. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dimulai dari dasar, kalau gitu umurnya pasti sudah tua. Hei, tidak. Muda dan menjanjikan. Juga dengan supirmu ini seumuran. Kalau gitu benar-benar masih muda. Semuda itu sudah sukses. Aku tidak pernah mendengarnya. Apa mungkin pekerjaannya tidak legal? Tidak legal. Apakah ini? Oh. Kelly, jika kamu mengatakan ini lagi, berhati-hatilah. Nama keluargamu bisa aja dihapus dari grup. Pak Tom, untuk apa kamu panik begitu? Tuan muda itu pun gak mendengar apa yang kukatakan. Tidak ada dinding kedap udara. Kelly, hati-hati atas omongan dan tindakanmu. Jangan karena kalimatmu sendiri. Semua kesuksesan akan lenyap semuanya. Aku mengerti. Kalau gitu, kamu ingin aku melakukan apa? Sejauh yang aku tahu, tuan muda itu menaruh hati sama putrimu. Putriku. Pak Tom, ini sangatlah tidak pantas. Kelly, hati-hati dengan omongan dan tindakanmu. Tuan muda itu benar-benar masalah mata dan tangan. Tapi orang yang membuatnya marah, hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kelly, kamu selalu memiliki pikiran luas. Aku pikir, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Maksud perkataan Pak Tom, ingin aku menjual putriku? Astaga, apa ini pernikahan keluarga kapital? Sangat gelap. Hei, Kelly, sebenarnya ini juga bukanlah apa-apa. Merestui 2 orang untuk berpacaran. Hei, menggelengkan kepala. Apa pacaran aja tidak cukup? Segera langsungkan tunangan. Lebih cepat lebih baik. Tunangan? Langsung tunangan. Sangat gelap. Sangat gelap. Jika saja aku yang punya nasib ini. Tersenyum. Sepertinya Tuan Andi sangat puas. Benar, tunangan. Tentukan tanggal pernikahannya tahun ini. Pak Tom, ini adalah masalah seumur hidup putriku. Ini terlalu terburu-buru lah. Aduh, itu tidak buru-buru. Bisa bersama dengan tuan muda itu. Baik itu untuk anakmu atau untuk seluruh keluarga kalian. Ini adalah kesempatan yang jarang dalam hidup. Oh, Pak Tom, ini adalah anak perempuan kesayanganku. Mutiara dalam telapak tanganku. ibu yang baik. Benar begini. Jangan pernah tunduk pada kekuatan jahat. Asalkan kamu setuju, grup akan membantu kamu menutupi kesenjangan perdanaan 2 juta. Ditambah kemiringan sumber daya selama 3 tahun. 20 miliar ingin membuat cinta ibu menyerah. Deal. Hei, kamu setuju begitu saja? Bukankah kamu barusan bilang itu adalah masalah terpenting dalam hidup putrimu? Kamu, apakah ada masalah? Oh, aku... Kapan waktunya giliran kamu untuk berbicara di sini? Pergi, belikan aku kopi. Oh, tidak masalah. Aku pergi beli kopi. Tokoh kecil sepertiku, mengapa peduli dengan kapitalis orang lain? Hitung. Sudah. Ini salah gak? Bukankah ini satunya 16.000? 16.000? Bos, apa kamu datang untuk memborong barang di sini? Semua di sini totalnya tidak sampai 16.000. Bos hitung. Oke. 2 botol minuman, terima dari kamu 200 perak. Hati-hati. Apa maksudnya? 16.000? Borong barang. Ini Paman dan Bibi tinggalin kamu untuk beli rumah, bukan? Dừng ngồi ý về bên gần che ai
Sistem. Member tertinggi kita kehilangan 100.000. Situasi level 3. Seorang klien kehilangan 100.000. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Ini uangmu. Ibu, astaga. Selamat menjadi pemilik McLaren. Aku harap bisa menjadi temanmu. 1 juta? Dia mengeluarkan uang 1 juta. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang supirku itu adalah Andi, Tuan Muda Andi. Sekarang tanggal pernikahan putrimu dan dia sudah ditentukan. Aku beritahu kamu juga tidak ada apa-apa. Pak Tom, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku tadi di depan dia mengatakan banyak hal yang buruk. Hah. Sudah berapa kali aku beri kamu petunjuk. Tapi kamu tenang saja. Asalkan Tuan Andi bertunangan dengan putrimu. Menantu sebaik ini, bagaimana bisa menyulitkanmu? Sebagai ibu mertua ini. Aduh Pak Tom, masih belum mencocokkan rasio mereka. Tapi aku tidak melihat sedikit pun aura superior yang ada dalam dirinya. Awalnya juga aku merasa aneh. Aku merasa Tuan Andi terhadap uang tidak ada konsepnya sama sekali. Jelas setiap tindakan luar biasa. Tapi dia orangnya juga sangat rendah hati. Kemudian aku menyadari. Bagi Tuan Andi, uang hanyalah angka. Hei, kembali kepada dasar. Bu Kelly, ini kopi Anda. Tuan Andi, jika dari awal aku tahu itu kamu, mana mungkin aku menyuruhmu pergi membelikan aku kopi. Apa maksud Bu Kelly? Aduh Tuan Andi, masih panggil Bu Kelly. Sudah harus ganti manggilnya. Aku tidak mengerti. Oh ya, aku punya pertanyaan. Kekurangan dana perusahaan yang barusan kalian katakan, 2 juta atau 20 miliar? Tuan Andi bercanda ya. Nilai pasar kami hanyalah 200 juta. Puluhan miliar sudah bisa membeli ratusan perusahaan seperti kami. Pak Tom, apa gedung ini bisa melihat seluruh kota? Bisa. Oh baik, aku permisi dulu. Tuan Muda Andi. Astaga, untuk apa kamu naik setinggi ini? Kamu mau terbang ya? Aku emang sudah terbang. Jeremy, aku tanya satu hal padamu. Jika ada seseorang berkata padamu, uang 2.000 yang sekarang sama dengan 10 juta zaman dulu, apa yang kamu pikirkan? Mimpi apa kamu? Kamu anak orang yang sangat kaya ini, kenapa tidak berpikiran terbuka? Maka, uang 20 juta yang sekarang, apa bisa membeli gedung itu? Gedung itu tidak bisa. Tapi gedung yang pendek itu bisa. Beberapa juta saja sudah cukup. Jeremy, sekarang aku sudah tahu. Banyak hal yang ingin kulakukan. Oh? Kamu masih ingat? Teman SMA yang meremehkan kita, siswi-siswi itu. Dan juga di perusahaan. Bos dan pemimpin yang selalu menindasku. Dan juga kerabat keluarga yang selalu menertawaiku. Dan juga ayahmu. Bukankah dia bilang bahwa kamu tidak menjanjikan? Dia salah. Jeremy. Mereka semua salah. Kamu kegilaan apa ini? Gedung itu? Aku akan membelinya untukmu. Biar kamu yang mengoperasikannya. Baiklah kalau kamu berkata begitu. Iya. Aku akan menyiapkan prosedurnya sekarang. Ayo, tidak usah buru-buru. Aku akan lihat-lihat lagi dulu. Bang, gak usah dilihat lagi. Bentar lagi pemandangan malam akan selesai, lampu akan segera mati. Apa sudah berakhir? Kenapa aku merasa baru dimulai? Selamat kembali, Tuan! Ke kota keajaiban, sampai kapanpun juga. Yang mengekspos identitasku. Ya!
Bagus, cut. Bagus, Tuan Su. Oh ya ampun, aku penggemarmu. Tuan Andi, ini yang Anda perhatikan secara khusus setelah lotus air dari Gunung Cangbai. Kerja keras. Guru Su, tahun ini Oscar. Namaku Andi. Di bawah modifikasi sistem. Kecuali aku, penghasilan aset semua orang. Mereka telah depresi 10.000 kali. Dalam satu malam, aku menjadi miliarder. 2 juta uang kecil, biar aku membelinya. Edisi global terbatas mobil olahraga tingkat atas. Untuk mencapai mimpiku menjadi aktor, aku menghabiskan lebih dari 10.000 lagi. Mengundang seluruh negara kru terkemuka. Direktur, acting yang barusan kulakukan gimana? Sempurna. Aku hanya bisa menggambarkan sebagai sempurna. Benar, itu adalah acting yang pernah kurekam. Lensa yang paling mempengaruhiku. Aku sudah bertarung bertahun-tahun hanya saat itu. Protagonis sebenarnya memiliki cahaya sendiri. Apa benar sebagus itu? Apa yang kau katakan? Saya sarankan baru saja pertunjukan dia akan dimasukkan ke dalam buku Akademi Acting. Benar-benar harus dimasukkan ke dalam buku Akademi Acting. Ini adalah sejarah aktor, momen tonggak sejarah. Pergilah ke sekretarisku. 1 orang dapat 2.000.